Kementerian Pariwisata bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Marathon 2015. Ribuan peserta, baik domestik maupun mancanegara, pagi ini akan memadati jalan-jalan ibu kota. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam yang saat ini sudah berada di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan nanti juga ada Mario Delima yang berada di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kita ke Cikal terlebih dahulu. Selamat pagi, Cikal. Seperti apa antusiasme peserta Jakarta Marathon tahun ini, Cikal? Selamat pagi, Rudi. Kami di sini melihat antusiasme yang cukup luar biasa, khususnya dari warga DKI Jakarta dengan adanya gelaran lari Jakarta Marathon kali ini. Dan pada saat ini kegiatan dari lari marathon ini masih berlangsung, Rudi, di mana pada gelaran lari marathon kali ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah lari dengan jarak 42 km yang juga diikuti oleh pelari maraton nasional seperti yang kita kenal seperti Agus Prayogo dan juga pelari maraton lainnya. Dan tak hanya pelari maraton nasional, juga untuk lari 42 kilo ini juga diikuti oleh pelari-pelari mancanegara dan internasional, diantaranya adalah pelari dari Tanzania dan juga pelari dari Kenya. Dan selain lari 42 km ada juga kategori untuk lari 10 km, 5 km, dan yang terakhir adalah kategori marathons, yang ini diperuntukkan marathons ini untuk anak-anak yang nantinya dapat mengikuti untuk mengelilingi sekitar bundaran Monas kali ini. Dan untuk hadiah sendiri, panitia menyediakan total hadiah 2,6 miliar. Ini juga sebagai salah satu indikator dari antusiasme yang begitu tinggi dari warga yang juga beberapa ikut untuk mengikuti gelaran maraton pada hari ini, Rudi. Dan selain itu juga nanti akan ada hiburan-hiburan yang akan disuguhkan dari panitia, dan sampai sekarang masih berlanjut, Rudi, untuk kategori selanjutnya yang akan masih diikuti. Dan selain juga untuk meningkatkan apresiasi olahraga dari para warga, kegiatan ini juga memperkenalkan budaya-budaya yang ada atau tempat-tempat ikonik di Jakarta karena mengelilingi kota-kota atau daerah-daerah di Jakarta. Rudi. Ya, Cikal, dari segitu banyak peserta yang ikut terlibat dalam maraton ini, apa sebetulnya yang unik, yang menarik dari perhelatan Jakarta Marathon tahun ini, Cikal? Rudi, ini merupakan gelaran yang ketiga untuk Jakarta Marathon, dan ada yang membedakan dari tahun sebelumnya, dan ini cukup menarik, Rudi, di mana penyelenggara menggalakkan kampanye sport tourism. Kami juga tadi sempat menanyakan apa sebetulnya sport tourism itu. Jadi Jakarta nantinya akan mempelopori atau memperkenalkan budaya melalui olahraga, dan salah satunya adalah olahraga maraton ini. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa para warga dan juga peserta mereka bisa berolahraga dengan lari maraton. Mereka juga melihat ikon-ikon Jakarta seperti Bundaran HI, Katedral, Masjid Istiqlal, dan juga bangunan di kawasan Kota Tua. Dan ini nantinya akan terus dikembangkan baik dari Pemprov DKI Jakarta dan juga dari Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan potensi budaya di Indonesia. Dan untuk hal menarik lainnya, Rudi, nanti juga akan ada hiburan yang akan dihadiri oleh artis-artis ibu kota, sehingga tadi kami di sini melihat tidak hanya diramaikan oleh para peserta yang mengikuti lomba lari, tapi juga warga-warga dari ibu kota Jakarta yang ikut berkumpul, tidak ingin ketinggalan menyaksikan kegiatan kali ini, terutama atas hiburan-hiburan yang akan disajikan nantinya. Rudi. Baik, terima kasih Cikal Multazam laporannya. Mudah-mudahan Anda bawa sepatu ya, supaya bisa ikut maratonnya. Kita ke Mario Delima yang saat ini berada di kawasan Rasuna Said. Mario, seperti apa rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan terkait perhelatan maraton ini, Mario? Ya, selamat pagi, Rudi. Memang Jakarta Marathon ini membuat beberapa lintasan ibu kota ditutup sementara dengan kondisi situasional. Bisa saya katakan seperti itu karena memang pada saat kami memantau, tepatnya di jalur Gatot Subroto sampai ke Rasuna Said ini, tadi kami melihat bahwa sebenarnya penutupan jalan yang dilakukan adalah situasional, dalam arti apabila dalam beberapa 10 km pelari atau peserta sudah melintasi jalur misalnya Rasuna Said, maka yang ditutup adalah di depan lampu merah flyover Kuningan.
Dan begitu pula dari arah Mampang menuju ke Kuningan juga ditutup. Dan hal itu akan dilakukan selama para pelari itu melintas. Namun yang juga tadi menarik untuk penutupan jalan adalah jalan tol dalam kota. Karena memang lintasan yang dilakukan adalah lintasan jalan utama yang melintasi Gatot Subroto, Senayan, dan juga balik lagi ke Kuningan sampai akhirnya ke titik yang utama yaitu Monas. Dan untuk tol sendiri memang apabila pengendara ingin melintasi atau masuk ke dalam wilayah Senayan, dihimbau agar mereka tidak keluar di pintu Polda Metro Jaya karena memang dari Cawang ke Polda Metro Jaya akan diluruskan sampai ke Selipi. Begitu juga sebaliknya apabila yang ingin melintasi ke arah Kuningan, mereka khususnya yang dari Grogol menuju ke Kuningan, mereka akan bisa keluar dari tol hanya melalui pintu Pancoran. Dan misalkan para pengendara ingin melintasi situ, kami sarankan agar bisa melintasi di atas jam 12 karena memang acara ini akan selesai pukul 12. Rudi. Ya, Mario, Anda punya informasi sampai kapan rekayasa ini akan diberlakukan? Ya, memang jalan ini atau maraton ini dibikin menjadi 3 tahap. Ada yang 42 km, ada yang 10 km, dan juga 5 km. Untuk jalan-jalan tertentu seperti yang saat ini, Rasuna Said, karena melintasi full maraton yaitu 42 km, maka jalan untuk melintas yaitu dari arah Monas, Monas menuju ke Kuningan, lalu Gatot Subroto, Senayan, kembali lagi ke sini dan juga ke arah Menteng, mereka akan mengalami penutupan jalan hingga pukul 12 siang nanti. Namun untuk lintasan 10 km ada beberapa yang dibuka pada pukul 9.30 karena memang dari jumlah dan juga dari jarak yang ditempuh memang lebih pendek. Dan hal ini akan dilakukan terus situasional kembali karena memang kami sempat bertanya kepada petugas yang di sini bahwa apabila para pelari tersebut sudah melintasi ataupun sudah melewati jalur tersebut atau sudah melewati jalur Rasuna Said ataupun Gatot Subroto, maka jalan tersebut akan dibuka kembali layaknya seperti biasa. Namun khususnya untuk pengguna Transjakarta mungkin saya bisa pastikan sampai 12 siang nanti tidak akan ada Transjakarta yang melintasi 1 dan 6 karena memang di situ adalah lintasan utama bagi para pelari. Kembali ke Anda, Rudi. Baik, terima kasih reporter Mario Delima dan juru kamera Eka Pamungkas melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, maksud kami dari kawasan Rasuna Said, dan tadi juga ada Cikal Multazam dari kawasan Sudirman.